Terus Ustaz, kalau kita dengan kondisi banyak masjid seperti itu, yang harus kita datangi itu masjid yang mana? Masjid manapun, silahkan pilih. Tidak ada harus masjid yang terdekat gitu ya, tidak. Bebas mau pilih masjid yang manapun. Bahkan ini nanti malam ini mungkin Ustadz Brili akan menulis juga artikel tentang masjid yang kecil yang kita bilang sebagai musola. Apakah kita memakmurkan musola itu sudah sama dengan memakmurkan masjid? Nah, maka jawabannya sama. Ya, walaupun kita memakmurkan musola yang ukurannya hanya seukuran pos kamling atau seukuran kamar mandinya orang-orang kaya, kamar mandinya Raffi Ahmad misalnya, itu kan kamar mandinya gede kan. Nah, banyak kan musola yang ukurannya segitu. Nah, apakah sudah cukup? Padahal di dekatnya di agak jauh dikit gitu ada masjid. Apakah kita cukup? Nah, jawabannya adalah cukup. Ya, semua masjid, semua musola itu bisa kita pilih. Yang penting kita makmurkan. Nah, di situ ya. Terus lebih dari itu adik-adik, Ustadz, seringkali takmir masjid itu kadangkala bersaingnya nggak sehat Ustadz. Nggak sehat gimana? Ya misalnya masjid ini menyalahkan masjid yang lain. Ya karena Jumatannya begini. Sering dengar kan adik-adik ada apa masjid yang baru berdiri eh, bikin sholat Jumat tapi peserta sholat Jumatnya cuma 10 orang. Nah itu terus dibully sama masjid yang gede. Itu gimana wong ada masjid yang gede kok malah bikin Jumatan sendiri gitu kan. Nah, sekarang yang namanya fikih ya adik-adik, maka jawabannya adalah tidak apa-apa. Walaupun sholat Jumatnya cuma 10 orang, tidak apa-apa asalkan jangan diniati untuk bermusuhan dengan sesama muslim. Ya, jangan diniati seperti itu. Ya, kalau memang Jumatan tidak bisa bersatu, ya mau gimana lagi? Soal sah dan tidaknya, ya yang penting memenuhi syarat dan rukun gitu kan. Soal nanti apakah diterima Allah atau tidak, apakah disalahkan Allah atau tidak, ya kita tidak tahu. Nanti di akhirat kita baru tahu. Ya, jadi tidak apa-apa kalau misalnya adik-adik dekat rumah ada masjid yang berbeda-beda benderanya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ya tidak apa-apa, sudah jalan masing-masing. Ya, mau gimana lagi? Kita nggak bisa memaksa umat Islam seluruh dunia itu jadi satu gitu, nggak bisa kita paksa. Ya, mau gimana lagi? Wong memang sudah Allah berfirman kan di dalam Al-Quran, inna sa'yakum la syatta atau yang lainnya walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Loh Ustaz, itu kan ayat untuk non muslim ya atau ayat untuk Yahudi dan Nasrani yang punya syariat yang berbeda gitu kan. Nah, maka ayat itu iya memang untuk umat-umat terdahulu itu kan beda syariatnya. Kayak Nabi Sulaiman gitu ya, sholatnya itu sambil berdiri tok, nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Kalau sholatnya Nabi Isa ada rukuk dan sujudnya. Kalau sholatnya Nabi Musa kalau nggak salah ya itu cuman rukuk doang, nggak ada sujudnya ya. Nah, itu kan tapi semuanya adalah sholat. Nah, seperti itu ayat itu tadi berbicara. Tapi ya bolehlah kita gunakan untuk kita sesama muslim ya nyatanya kita berbeda-beda sesama muslim kan. Kayak Ukti Nurul misalnya sukanya adalah sholawat yang bervariasi gitu ya karena ikut Habib Umar sholawatnya bervariasi bikin sholawatan sendiri tapi ada kan muslim yang nggak mau sholawatan yang aneh-aneh cuman sholawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah
Ya boleh-boleh saja, wong masalah gitu aja kok, ya. Tapi kan kita nggak bisa bersatu dalam hal-hal itu, ya. Dan nggak usah dipaksakan, ya. Nggak usah dipaksakan. Memang mau tidak mau Allah memang bikin seperti itu. Kayak misalnya Ukti Inaya sukanya pakai cadar misalnya, tapi Ukti Cahaya nggak mau pakai cadar, ya nggak apa-apa. Oh, masalah cadar kan tidak tidak masalah yang pokok kan, yang penting kan menutup aurat. Cuman auratnya sampai mana gitu kan beda-beda. Tapi masih masih bener juga yang kelihatan wajahnya, yang kelihatan telapak tangannya. Adik-adik masih ingat gak dulu pernah kedatangan bintang tamu namanya Ustadz Robah Wahabi. Masih ingat gak? Dulu belajar tentang perbandingan madhab. Nah, di situ adik-adik jadi tahu kan, mau tidak mau kita beragama Islam itu berbeda-beda sejak zaman Rasulullah. Ya makanya kalau ada masjid yang beda-beda, ya sudah nggak apa-apa, biarkan aja. Yang penting sholatnya masih benar, kegiatannya juga benar gitu ya. Kalau ada jual belinya di dalam masjid gimana Ustadz? Ya mau, ya nggak apa-apa, nyatanya Rasulullah seperti tadi kan penjelasannya. Ya, di situ ya. Nah, lanjut kita istirahat lagi sebelum kita pindah ke materi yang lainnya. Nanti sampai pukul 20.40 ya, Ukti Ola ya. Nah, nyampe hukum masjid berlabel ormas, parpol, tarekat, atau pribadi. Nah, sebelumnya kita zikir bersama-sama dulu. Allahul Kaf.